Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muda yang semoga tetap semangat di dalam melakukan puasa Ramadannya. Muda harus berbeda dengan yang sudah tidak muda lagi. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita sedikit mentadabburi, merenungi ayat terakhir dari Quran surah At-Tuha, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu bagikanlah, sebarkanlah, share. Di dalam Al-Quran, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tingkatannya ada 3. Tingkatan yang pertama yang Allah sebutkan, fama mata'ud dunya 'alal akhirati illa qalil. Maka tidaklah nikmat dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali hanya sedikit, kecuali hanya sebentar saja. Karena nikmat dunia itu kecil dan sebentar, sehingga di dalam Al-Quran diberikan harga samanan qalila, harganya murah. Apa ini mata'un qalil yang harganya saman qalila? Adalah nikmat dunia. Harta, pangkat, jabatan, keluarga, semua itu adalah mata'un qalil. Rasanya hanya sebentar saja. Rasanya barusan kemarin kita masih remaja, kemudian tiba-tiba sudah dewasa, tiba-tiba sudah berkeluarga, tiba-tiba sudah memiliki anak. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam level yang paling rendah. Dalam level yang paling rendah. Nikmat yang kedua, sahabat-sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat sehat atau nikmat hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk kemudian menjadi ujian bagi kalian siapa yang paling terbaik amalnya. Sehat dan hidup itu adalah nikmat yang kedua. Apa isinya rumah sakit? Isinya adalah orang-orang yang tidak khawatir hidupnya itu, sehatnya itu terganggu kalau di rumah. Mereka mengira makin lama di rumah hidupnya makin pendek. Maka mereka kemudian pindah ke rumah sakit dengan harapan hidupnya akan lebih panjang, kesehatannya akan lebih baik. Makin parah keadaannya di rumah sakit, maka nikmat yang pertama tadi, mata'un qalil, harta yang banyak, jabatan, keluarga, semuanya rela untuk ditinggalkan. Agar kemudian dia sehat, agar dia kemudian hidup kembali. Pelajarannya adalah, selama kita masih sehat, mungkin kita kekurangan harta, mungkin ada masalah di dalam nikmat yang pertama tadi, nikmat yang paling rendah, tidak mengapa. Kita masih memiliki nikmat yang kedua, yaitu nikmat sehat dan nikmat hidup. Nikmat yang ketiga, dan inilah nikmat yang paling tinggi sahabat-sahabat muda sekalian, adalah nikmat mendapatkan petunjuk. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kalian, tidaklah kamu dengan nikmat Tuhanmu itu gila. Makna nikmat di sini adalah wahyu, adalah Al-Quran. Makna nikmat yang ketiga ini adalah wahyu dan Al-Quran. Apalah gunanya banyak harta, sehat, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan petunjuk atau tersesat? Tidak ada gunanya semuanya. Maka ketika di dalam dada kita ini ada Islam, kita kemudian di dalam keseharian masih mampu beramal, agak sakit sedikit, kemudian kekurangan harta, pangkat jabatan, kemudian tidak anak-anak, tidak mengapa. Kita masih memiliki nikmat yang paling tinggi, yaitu Al-Quran. Maka tugas utama sahabat-sahabat muda sekalian adalah men-share, membagi nikmatnya berquran ini. Tentu yang pertama, kita harus merasakan nikmatnya dulu berquran. Maka bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Tidak ada jarak antara Ramadan dengan Al-Qur'an. Dia kemudian menyatu. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana sahabat-sahabat muda sekalian harus mendaki, harus melakukan pendakian. Mulai dari nikmat yang paling rendah yaitu nikmat dunia ini, naik ke nikmat yang kedua yaitu nikmat sehat dan nikmat hidup, dan harus mendaki ke tingkat yang lebih tinggi yaitu nikmat merasakan indahnya hidup di dalam naungan Al-Quran. Maka bulan Ramadan kita jadikan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bulan Ramadan kita pakai untuk kemudian mengajari orang lain, untuk kemudian bisa juga membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kemudian kita harus merasakan nikmatnya mengamalkan Al-Quran ini. Semoga sahabat-sahabat muda sekalian di bulan Ramadan ini bisa menikmati, bisa mendapatkan nikmat yang paling tinggi ini, karena dengan itulah kemudian kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah, dan kita masuk ke dalam golongan yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga sahabat tetap semangat, tetap fight di bawah lindungan Al-Qur'an. Bersama Al-Qur'an, kita hidup bersama Al-Qur'an, mati di atas jalan Al-Quran. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.